Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laili Atiyah dengan NPM 065122146 dari kelas gabungan D. Untuk UTP UI UX, saya memilih tema shopping app atau aplikasi belanja, yaitu aplikasi belanja furnitur rumah dengan nama Woodnest. Alasannya menurut saya konsep toko furnitur yang modern dan praktis ini cukup menarik. Selain itu, aplikasi berbelanja khusus untuk furnitur itu masih belum terlalu banyak, apalagi yang mempunyai tampilan simpel dan juga mudah untuk digunakan. Jadi, dengan Woodnest ini saya ingin membuat sebuah aplikasi furnitur yang memudahkan pengguna untuk mencari, memilih, dan juga membeli perabot rumah langsung dari HP mereka. Sehingga diharapkan aplikasi ini bisa jadi solusi yang cukup praktis bagi orang-orang yang ingin mempercantik rumah tanpa harus berbelanja ke toko secara langsung. Nah, lalu untuk nama aplikasinya sendiri, Woodnest, itu saya buat sendiri dengan mengambil gabungan dari kata wood yang artinya kayu dan nest yang artinya sarang atau tempat tinggal. Jadi, nama ini nantinya menggambarkan furnitur-furnitur rumah berbahan kayu yang nyaman dan juga hangat. Jadi saya ingin aplikasinya ini memiliki kesan yang alami, hangat, dan juga cocok untuk orang yang ingin menata rumah dengan gaya yang sederhana tapi tetap estetika. Makanya oleh karena itu saya membuat desain UI aplikasi Woodnest ini dengan tampilan yang bersih dan juga bersifatnya itu earthy dan juga minimalis. Gaya ini saya pilih agar sesuai dengan konsep furnitur kayu yang natural dan memberikan kesan hangat, serta nyaman bagi pengguna saat menggunakan aplikasinya. Nah, lalu untuk desainnya saya buat beberapa halaman di sini. Yang pertama di sini ada splash screen. Untuk splash screen ini isinya itu hanya logo saja. Logonya ini saya buat sendiri, Woodnest, nama aplikasinya. Lalu yang kedua itu ada onboarding page. Ini saya buatkan salah satu contohnya aja dari onboardingnya. Di sini menampilkan contoh furnitur yang dijual, lalu ada ada detailnya juga, detail dari harga furniturnya. Terus menjelaskan apa sih yang dijual dari aplikasi Woodnest ini, kayak gitu. Lalu sini ada button untuk next ke halaman selanjutnya, dan ini ada indikator halaman onboarding. Nah, setelah dari onboarding nanti masuk ke halaman login. Untuk login juga saya buatnya bersih, simple. Di sini ada logo dari Woodnest-nya, lalu ada keterangan sign into your account. Nah, untuk loginnya itu bisa menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. Di sini ada fitur forgot password, ada mata untuk menyembunyikan password, atau bisa juga login dengan menggunakan Google. Nah, kalau nggak punya akun nanti bisa pilih sign up. Nah, ini untuk sign up ya. Bedanya itu background fotonya ya. Background foto yang di login sama di registrasi itu saya bedakan. Nah, lalu kalau create your account atau sign up di sini perlu memasukkan email, password, dan juga phone number. Nah, di phone numbernya di sini pakai drop down untuk memilih lokasi nomornya. Lalu di sini ada agree term and condition atau bisa juga langsung sign up dengan menggunakan Google account. Ada button untuk mengarahkan kembali ke halaman login. Lalu di home screen-nya, nah di sini yang cukup menarik untuk home screen, ini di atasnya ada navigasi. Nanti untuk navigasi dijelaskan terpisah. Lalu di sini ada kata-kata find your perfect furniture. Terus di sini ada menu, bisa digeser gitu ya. Di sini ada menu furnitur berdasarkan jenisnya, chair, table, shelf, sofa. Nah, ini juga ada misal di sini saya pilihnya yang shelf. Nanti menampilkan rak-rak ya, rak-rak buku, rak pajangan. Nanti bisa juga digeser dan bisa juga pilih explore more. Nah, lalu selain menampilkan menu furnitur berdasarkan jenisnya, di sini juga saya buat Woodnest room. Woodnest room ini barangnya itu dikelompokkan berdasarkan ruangannya. Di sini ada living room, kitchen,
bedroom dan sebagainya. Jadi nanti kalau diklik itu living room itu nanti muncul barang-barang yang sekiranya ada di bagian living room kayak gitu. Jadi di home screen ini menunya itu berdasarkan jenis produk dan juga berdasarkan ruangan. Supaya apa? Supaya pengguna mudah gitu ya. Misal ingin mencari barang yang untuk di dapur. Nanti jadinya pengguna bisa tinggal pilih yang kitchen aja. Nanti di situ ada pilihan barang-barang apa aja yang ada di dapur. Itu seperti yang IKEA ya Kak. Jadi saya terinspirasi dari IKEA. Di IKEA itu ada namanya IKEA Room. Kayak gitu. Lalu ini ada button navigation. Lalu ini ada witness product. Nanti kalau udah diklik explore more, nanti masuknya ke dalam witness product. Jadi ini penjelasan lebih detailnya. Di sini ada card yang menampilkan. Di sini kan kita pilihnya yang self. Bisa di filter, bisa di short, bisa juga dalam bentuk list. Nah, lalu di sini ada nama-nama produknya, keterangannya, harga, dan juga ratingnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya sini ada my chart. Ini keranjang belanjanya. Bisa dipilih yang mau di check out yang mana aja, jumlahnya mau berapa. Kayak gitu. Lalu untuk pilihan warnanya itu dipilih ketika dia ngeklik detail produknya. Gitu. Terus di sini ada keterangan diskon, lalu baru total harganya. Lalu bisa diklik check out. Nah, ini tadi ya untuk detail barangnya. Jadi kalau cardnya dari diklik, card produknya diklik, nanti muncul ke halaman detail produknya. Nah, di sini ada fotonya, bisa ditambahkan ke love. Di sini kan ada love ya. Love, toko favorit, terus ini ada nama barang, harganya, terus ada rating, review, dan juga deskripsi. Nah, untuk pilihan warnanya di sini saya buat seperti ini ya. Jadi untuk low mark ini itu ada warna coklat muda, warna putih, sama warna coklat tua. Jadi kalau mau pilih warna coklat tua tinggal diklik, nanti ditampilkan foto yang warna coklat tua. Itu untuk UX-nya. Ini contoh lainnya juga untuk sofa, tinggal diklik nanti di sini ada pilihan warnanya itu putih, terus ada biru sama hitam. Itu untuk memilih pilihan warnanya. Nanti fotonya juga pengennya tuh langsung keubah gitu. Nah, terus halaman yang terakhir itu ada halaman my profile. Untuk halaman profile di sini ada foto pengguna, terus ada nama. Nah, ini ada orders. Ini saya terinspirasi dari Shopee. Jadi bisa melihat orders history-nya, lalu bisa melihat payment yang harus dibayar atau yang sudah dibayar, lalu unpacking, produk yang lagi di packing, sama produk yang sedang di delivery. Lalu bisa juga untuk melihat produk yang ini yang sudah dibeli dan harus di-review seperti Shopee. Nah, terus di sini ada profile. Di sini saya menggunakan switch ya, seperti di iOS. Jadi kalau misalkan ingin turn on location tinggal diklik aja kayak gitu. Ada detail bank account-nya untuk didaftarkan untuk payment. Terus ini ada activities notification sama email notification. Ini contoh yang switch-nya on, ini contoh switch off. Kayak gitu untuk penjelasan dari setiap halamannya. Nah, lalu untuk penjelasan pembuatan lebih lanjutnya di sini saya sudah mendokumentasikannya pada bagian design guide. Nah, jadi Woodness ini adalah toko yang menjual berbagai furnitur yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Karena ini untuk aplikasi iOS, jadi untuk font yang saya gunakan juga itu adalah font yang digunakan dalam iOS, yaitu SF ya, SF Pro. Di sini yang saya gunakan itu ada SF Pro display yang bold. Itu tadi saya gunakan untuk ini ya, judul-judulnya. Untuk heading satunya itu saya pakai yang bold, lalu ada yang medium sama regular, dan juga ada yang italic. Untuk font SF-nya yang saya gunakan itu sesuai dengan keterangan headingnya ya. Kayak yang gini kan saya pakainya yang reguler, terus ada juga yang italic di sini kayak gitu. Terus ini ada playwright fontnya itu saya gunakan di bagian home screen. Di sini kata perfectnya itu saya bedakan supaya bisa meng-highlight bahwa the perfect furniture kayak gitu.
Terus untuk frame-nya yang saya gunakan itu adalah frame iPhone 13 mini karena ini ukurannya yang paling sesuai dengan desain guide untuk aplikasi iOS. Seperti yang dijelaskan di PPT ya, bahwa untuk iOS itu 375 kali 812. Nah, frame yang paling cocoknya itu yang iPhone 13 mini, makanya saya gunakan yang itu. Nah, lalu desain guide selanjutnya untuk primary color. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa saya ingin aplikasinya itu memiliki kesan yang alami, hangat, bersih, earthy, dan minimalis gitu ya. Makanya di sini untuk primary colornya ini saya gunakan warnanya itu coklat tua. Sedangkan untuk secondary colornya itu saya menggunakan warna abu-abu. Nah, primary color ini digunakan di mana aja? Primary color ini saya gunakan di bagian keseluruhan ya, karena dia kan primary, warna yang paling sering muncul di setiap button itu semuanya yang saya gunakan itu warnanya coklat backgroundnya. Lalu setiap judul heading dari setiap halamannya itu warnanya coklat tua. Terus ini contoh lainnya untuk primary color, untuk button yang dipilih itu artinya dia menggunakan primary color kayak gitu. Nah, secondary colornya dipakai di mana? Secondary colornya itu dipakai untuk mendampingi warna primary-nya. Contohnya di sini untuk yang enggak dipilih warna fontnya itu abu-abu kayak gitu. Lalu untuk di navigation juga saya pakainya warna abu-abu. Lalu di sini di tombol switch untuk switch yang sedang aktif itu saya pakainya primary color. Sedangkan switch yang sedang tidak aktif saya pakainya yang secondary color seperti itu. Nah, lalu untuk other color use-nya di sini saya menggunakan warna biru dan juga merah. Nah, warna biru dan merahnya ini kode warnanya juga itu kode warna yang dipakai di iOS ya. Jadi di sini di file-nya itu ada keterangan iOS 18. Jadi saya pilih warna-warna yang memang digunakan di iOS. Warna merah sama birunya ini saya pakai di mana? Warna birunya saya pakai di sini di font keterangan forget password, sign up, login, dan juga term and condition untuk meng-highlightnya. Seperti aplikasi iOS pada umumnya. Warna merahnya saya pakai di detail produk. Di sini kan ada heart ya. Untuk aplikasi yang difavoritkan, itu saya warna merahnya itu menggunakan warna iOS 18. Nah, ini tadi switch colornya, primary fill color, dan juga ada secondary fill colornya. Nah, lalu untuk navigation. Di iOS, di design guide-nya itu ada 4 jenis navigation. Yang pertama ada top on screen, ada secondary navigation, ada primary, dan juga ada back pattern. Nah, untuk top on screen navigation-nya itu yang sebelah sini ya, yang ada di halaman home screen. Ini saya buat, nah ini untuk main top on screen navigation-nya. Lalu untuk main navigation, untuk primary navigation-nya itu saya pakai yang di bawah. Nah, ini adalah primary navigation-nya untuk home screen, card, favorite, sama profile. Itu ada di setiap halamannya, makanya dia disebut sebagai primary navigation karena di setiap halaman dari aplikasinya itu dia tertera navigation-nya. Lalu untuk secondary navigation itu kan misal di navigation-nya itu tidak cukup. Nah, makanya di sini saya simpan burger. Burger ini nantinya untuk mengarahkan ke secondary navigation-nya. Terus yang terakhir back pattern. Back pattern-nya di sini saya kasih button untuk kembali di pojok kiri atas. Seperti aplikasi iOS pada umumnya. Nah, lalu untuk komponen iOS desain yang saya gunakan itu adalah list. List ini saya pakai di bagian profile. Nah, jadi di bagian profile, di sini kan memang ada beberapa menu ya. Makanya saya buat dalam bentuk list. Seperti
Kalau di iOS itu kayak di bagian setting ya, makanya saya buat list kayak gini. Kayak gitu. Itu untuk penjelasan pembuatannya. Lalu untuk icon-iconnya, di sini saya menggunakan Iconify sama Icons 8 untuk mencari icon-icon yang biasa digunakan pada iOS. Itu untuk proses pembuatan dari aplikasi shopping app Woodnest yang saya buat. Saya rasa cukup segitu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.